LGBT, terdengar tak asing di telinga, tapi tingkah yang sangat asing bagi budaya kita. Akronim dari lesbian, gay, bisex, dan transgender ini merupakan jenis penyimpangan yang tergabung ke dalam satu payung yang sama, yaitu penolakan diri dalam menerima takdir yang telah ditetapkan. Istilah ini digunakan pada awal 1990-an, menggantikan istilah sebelumnya, yaitu komunitas gay. Seiring berjalannya waktu, istilah ini berkembang menjadi LGBTQ dan berubah menjadi LGBTQ, dengan maksud merangkul semua jenis penyimpangan yang berkaitan dengan orientasi seksual. Kita dapat menarik garis waktu ke belakang, bukan ratusan, tetapi ribuan tahun yang lalu. Ketika itu, terdapat sebuah kota yang berisi sekumpulan orang-orang yang gemar bermaksiat, yakni berhubungan sesama jenis, homoseksual. Kota tersebut bernama Sodom. Berada di perbatasan antara Palestina dan Jordania. Kota dan penduduknya ini diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam kitab suci tersebut, diabadikan juga apa saja yang mereka lakukan, hingga bagaimana kemaksiatan mereka akhirnya musnah. Namun, walaupun kaum tersebut musnah, orientasi itu masih tetap ada, masih terus menghantui, dan mencoba menyerang siapa saja yang menjadi sasarannya. Seperti kata orang bijak, orang bisa saja mati dan membusuk, tapi tidak dengan ide, dia tetap ada selama dunia masih berjalan. Pergolakan untuk memunculkan kembali LGBT mulai muncul pada 1860-an. Pada saat itu mereka menggunakan istilah gender ketiga. Kemunculannya tidak diterima dengan baik, bahkan tidak diterima secara luas oleh masyarakat. Menggunakan mesin waktu untuk lompat ke 100 tahun berikutnya, yaitu pada 1960-an, muncul sebuah pergolakan untuk memunculkan eksistensi LGBT. Pergolakan tersebut disebut revolusi seksual. Orang-orang yang terjangkit virus penyimpangan ini mulai berkoar-koar, berbunyi kencang, menggaungkan pertentangan terhadap nilai-nilai tradisional yang membuat mereka merasa terkurung, terkukung, dan terbelenggu. Gerakan ini dilakukan sebuah negara yang mencintai kebebasan, sebebas-bebasnya, yakni Amerika Serikat. Pada revolusi ini, terjadi perubahan sosial yang sangat besar dan sangat buruk. Karena disinilah awal normalisasi homoseksual, hubungan pranikah, ketelanjangan publik, pornografi, dan bentuk seksualitas lainnya. What are the deep-rooted emotions that remove them completely from the company of men, yet at the same time cause them to emulate the men? Meledaknya LGBT berbanding lurus dengan gerakan feminisme, karena keduanya memiliki agenda yang sama, yaitu kesetaraan dalam hak. Feminisme ingin agar gap antara wanita dan pria setipis mungkin, bahkan tidak ada sama sekali. Munculnya gerakan feminisme ini membuat wanita mengambil peran pria, dan menuntut pria untuk melakukan peran wanita. Tentu saja jika hal ini ditarik lebih jauh akan menimbulkan keabu-abuan antara gender, yang berimplikasi pada normalisasi LGBT. Meledaknya tembok yang menghalangi LGBT ini juga disebabkan oleh pengakuan dari pemerintah hingga agama tertentu. Negara pertama yang mengakui keberadaan LGBT dan melegalkannya adalah Denmark, pada tahun 1989. Seiring berjalannya waktu, negara-negara yang melegalkannya pun bertambah, mayoritas berasal dari benua Eropa dan Amerika. Bak ditimpa durian runtuh. Kaum-kaum penyuka sesama jenis ini juga mendapat pengakuan dan dukungan dari berbagai gereja, pihak yang mereka anggap selama ini sebagai musuh bebuyutan. Gereja-gereja tersebut adalah Gereja Skotlandia, Gereja Protestan Presbyterian, Gereja Katedral St. Mary di Glasgow, Gereja Anglikan Kanada, dan Gereja Katolik Jerman. Tentu saja segala bentuk pengakuan ini membuat mereka semakin melunjak, menunjukkan taringnya, dengan berpayung kepada kebebasan dan hak asasi manusia.